Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 9. Hari ini kita akan membahas tema lam nafi wa la nahiyah. Apa itu lam nafi dan la nahiyah? Kemudian seperti apa contohnya? Nanti akan Bapak jelaskan setelah ini. Tapi sebelum memulai pelajaran, hayya nabda hadhi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini Bapak mau tanya dulu ya. Apakah kalian masih ingat tentang materi an, lan, dan li? Lalu setelahnya ada fi'il mudhari. Apa yang terjadi terhadap fi'il mudhari tersebut? Nah, materi ini ada di kelas 8 kemarin ya, tentang an, lan, dan li ini. Lalu mereka merubah fi'il mudhari. Tapi perubahannya seperti apa itu sudah Bapak jelaskan kemarin di kelas 8. Nah, hari ini kita membahas tentang lam nafi dan la nahiyah. Dan materi hari ini hampir sama atau hampir mirip dengan materi tersebut. Jadi jika kalian paham materi tersebut, insya Allah kalian akan mudah memahami materi hari ini. Oke, kita masuk ke pembahasan lam nafi dan la nahiyah. Nah, jadi lam itu berarti tidak ya, atau belum. Nah, maknanya ada dua, bisa tidak atau belum. Sedangkan la itu berarti jangan. Jangan ini digunakan untuk larangan ya. Jangan ya. Baik. Kemudian apa lam nafi dan lam la nahiyah itu? Nah, jadi lam nafi dan la nahiyah itu adalah dua huruf. Nah, ya, yang menjazamkan. Apa maksud menjazamkan? Menjazamkan di sini maksudnya adalah mensukunkan fi'il mudhari. Nah, jadi ketika fi'il mudhari didahului lam atau la di awalnya, maka hukumnya dijazamkan atau disukunkan dengan rumus lam atau la ditambah fi'il mudhari. Oke. Berikutnya, nah, tanda jazam atau tanda sukun ya di dalam fi'il mudhari ketika didahului lam nafi dan la nahiyah itu ada dua. Yang pertama, tanda jazamnya tadi adalah sukun. Kemudian yang kedua membuang nun. Nah, membuang nun ini dilakukan apabila ada huruf nun di akhirnya ya. Apabila ada huruf nun di akhir fi'il mudhari, maka nunnya cukup dibuang. Tetapi ada fi'il mudhari yang tidak dibuang nun walaupun nunnya ada, yaitu pada fi'il mudhari damir hunna dan damir antuna. Jadi ada dua yang kita kecualikan ya. Baik, kita masuk ke contoh. Yang pertama, lam kita tambah dengan yadrusu. Lam yadrusu. Nah, ini mudah saja caranya ya. Tadi kan bisa dibuang nun atau disukunkan. Karena di akhir yadrusu itu tidak ada nun, maka cukup kita sukunkan saja ya barisnya, sehingga menjadi lam yadrus. Terjemahnya dia belum atau tidak belajar. Nah, terus contoh berikutnya, lam yadrusani. Nah, lam ditambah yadrusani. Nah, ini mudah. Kenapa? Karena ada nun di akhirnya ya. Maka cukup kita buang nunnya, bukan kita sukunkan ya. Cukup kita buang nunnya sehingga menjadi lam yadrusa. Terjemahnya mereka untuk dua orang belum atau tidak belajar. Nah, terus contoh yang ketiga, lam kita tambah dengan yadrusuna. Yadrusuna. Nah, kita perhatikan contoh tersebut, fi'il mudhari'nya ada nun di akhirnya ya. Maka cukup kita buang nunnya, kita hapus ya, sehingga menjadi lam yadrusu. Kenapa jadi ada alif? Karena alif itu sebagai penjelas bahwa bacaannya itu panjang ya. Lam yadrusu. Nah, itu maka harus ditambah alif ya. Pokoknya ingat gini aja ya. Apabila setelah nunnya dibuang ada waw mati, maka ditambah alif di akhirnya ya. Dengan makna ya terjemahnya mereka banyak, untuk orang banyak ya, belum atau tidak belajar. Nah, ini adalah contoh keseluruhan akan Bapak tampilkan ya. Nah, coba kalian perhatikan yang paling bawah, yaitu fi'il mudhari damir hunna. Nah, di sana tidak ada perubahan tadi ya. Damir hunna dan damir antuna tidak ada perubahan. Loh, kenapa tidak bisa berubah, Pak? Nah, misalkan saja ya, misalkan yang pertama, misalkan Bapak sukunkan huruf nunnya. Misalkan Bapak sukunkan seperti ini.
Maka apakah ini bisa dibaca? Nah, tidak bisa ya. Kenapa? Karena dua sukun bertemu, maka tidak bisa dibaca. Sehingga tidak bisa disukunkan. Kemudian kalau dibuang nun, apakah bisa Pak? Kan ada nun di akhirnya. Nah, misal kita buang nun, oke bisa dibuang nun, maka menjadi lam yadrus. Nah, kalau seperti itu apa bedanya lam yadrus di sini dengan lam yadrus damir huwa? Nah, maka kita tidak bisa membedakan ya, mana damir huwa, mana damir hunna. Maka khusus untuk damir hunna dan damir antuna ini tidak ada berubah, yaitu tetap saja. Oke, berikutnya ini contoh yang selanjutnya. Tadi ya, yang damir antuna juga tidak berubah ya. Tidak ada perubahan. Oke, kita masuk ke contoh yang la nahiyah. La tadi artinya jangan ya, berarti ini untuk larangan. Oke, la kita tambah tadribu. La tadribu. Oke, tadribu maka cukup kita sukunkan saja ya. Huruf ba-nya kita sukunkan menjadi la tadrib. Artinya kamu jangan memukul. Terus contoh kedua, la terus kita tambah tadribani. Nah, ini ada nun di akhirnya, maka cukup kita buang sehingga menjadi la tadriba. Artinya kalian dua orang jangan memukul. Terus contoh berikutnya, la kita tambah tadribuna. Ini juga ada nun di akhirnya, maka cukup kita buang nunnya sehingga menjadi la tadribu. Karena di akhirnya setelah dibuang nun itu ada waw mati, maka kita tambah alif di akhirnya sehingga menjadi la tadribu. Terjemahnya kalian ya, untuk orang banyak jangan memukul. Oke, nah ini contoh la nahiyah ketika masuk pada fi'il mudhari. La nahiyah ini ya hanya digunakan untuk fi'il mudhari dari damir anta, anti, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ya, hanya untuk 6 ini, 6 damir saja yang digunakan. Sedangkan lam nafi itu bisa untuk seluruhnya ya. Sedangkan la nahiyah itu cukup hanya untuk 6 saja ya. 6 damir pada fi'il mudhari. Oke, jadi kesimpulannya ya, lam nafi atau la nahiyah ketika masuk pada fi'il mudhari barisnya disukunkan di akhirnya atau dibuang nun ya. Kemudian fi'il mudhari damir hunna dan antuna itu tadi tidak dibuang nun ya, jadi tetap saja seperti sedia kala. Nah, lam artinya tidak atau belum, sedangkan la artinya jangan. Terus sampai di sini saja ya penjelasan dari Bapak. Semoga ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Hayya naqtatim hadhihi dirasa fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.